Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi, Sang Pengelana. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah, materi limit trigonometri di Tahingga, turunan trigonometri, dan peluang binomial. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan nilai limit X mendekati Tahingga, 6 cosec 3 per X per X. Nah, sekali lagi, untuk limit X mendekati Tahingga bentuk trigonometri, kamu harus ingat bahwa kita menggunakan permisalan, misal 1 per X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Jadi, limitnya yang tadinya X mendekati Tahingga, ini bisa dituliskan jadi limit Y mendekati 0. Ingat, cosec X, ya, itu bisa ditulis 1 per sin X. Oke, berarti soal ini bisa kita tuliskan menjadi limit Y mendekati 0, 6, ini menjadi cosec, ya, 3Y per 1 per Y, gitu ya. Berarti kita lanjutkan menjadi limit Y mendekati 0, ini menjadi 6 kali 1 per sin 3Y dikali Y per 1. Berarti kalau kita lanjutkan dengan sifat limit trigonometri, limit Y mendekati 0, ini bisa kita tuliskan 6 dikali Y per sin 3Y. Berarti sama dengan 6 dikali 1 per 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati Tahingga 2X tangen kuadrat 4 per X per 4 sin 8 per X. Nah, ingat kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1 per Y. Berarti soal ini bisa kita tuliskan limit Y mendekati 0, ini kita tuliskan 2 dikali 1 per Y. Nah, ini tangen kuadrat 4Y. Oke, per bawahnya menjadi 4 sin 8Y. Oke, berarti bisa kita tuliskan limit Y mendekati 0, ini menjadi 2 kali tangen 4Y dikali tangen 4Y per, nah, Y yang ini kita turunkan ke bawah menjadi 4 dikali Y dikali sin 8Y. Nah, berdasarkan sifat limit trigonometri, ini bisa kita tuliskan 2 per 4. Yang ini bisa kita tuliskan dikali 4 per 1. Sedangkan yang ini kita tuliskan menjadi dikali 4 per 8. Berarti kalau kita sederhanakan, ini kita coret ya. Kemudian ini menjadi 8 per 8 sama dengan 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. 2 dadu dilemparkan sebanyak 3 kali. Peluang untuk mendapatkan dadu yang bernilai 7 sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan adalah berapa? Nah, ini adalah peluang binomial. Kita lihat pelemparannya sebanyak 3 kali. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian dadu yang bernilai 7 diminta muncul sebanyak 2 kali. Berarti ini adalah X-nya sama dengan 2. Nah, kejadiannya adalah dadu bernilai 7. Berarti kita anggap kejadian A, itu bisa jadi 1,6 atau 6,1, kemudian 2,5 atau 5,2, kemudian 3,4 atau 4,3. Berarti banyaknya kejadian A adalah 6. Berarti bisa kita tentukan peluang kejadian A adalah 6 per 36 atau 1/6. Nah, ini yang sering disebut dengan alfa. Maka peluang kejadian A komplement, ya, ini bisa ditulis 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, berarti kita lanjutkan untuk menghitung peluangnya, yaitu rumusnya P dalam kurung X sama dengan X. Nah, jangan lupa kombinasi NX, kemudian di sini alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kalau kita ganti P dalam kurung X sama dengan 2, ini adalah kombinasi 32,
alfanya tadi adalah 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 3 min 2. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini sama dengan kombinasi 32 adalah 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial. Ini menjadi 1/36 dikali 5/6. Berarti kita lanjutkan sama dengan 3 dikali 1/36 dikali 5/6. Berarti kalau kita sederhanakan, ini kita coret yang mudah dengan ini ya. Berarti sisanya 2, berarti sama dengan 5/72. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Misalkan sebuah koin dilemparkan ya sebanyak 10 kali. Kemudian diminta dari 10 kali percobaan berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali. Jadi koin ini ada kemungkinannya sisi depan atau belakang. Biasanya sih angka dan gambar ya. Nah, kamu perhatikan banyaknya percobaan atau N-nya itu 10 kali. Yang diminta muncul sisi depan itu sebanyak 2 kali. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, peluang munculnya sisi depan atau peluang kejadian A itu sama dengan 1/2. Ini alfanya. Sedangkan peluang A komplemennya atau 1 min alfa berarti sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan 1/2 juga. Oke, sekarang kita hitung peluangnya. Kita gunakan rumus P, X sama dengan X. Nah, kombinasi NX, kemudian dikali alfa pangkat X, dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kalau kita ganti P dalam kurung X sama dengan 2, kombinasi 10 2, ini 1/2 pangkat 2, dikali 1/2 pangkat 10 min 2. Berarti kalau kita lanjutkan, ini adalah 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Ini 1/4 dikali 1/256. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa kita coret ya. 8 sama 10 faktorial itu tinggal 10 kali 9 per 2 dikali 1/4 dikali 1/256. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 45 dikali 1/4 dikali 1/256. Nah, kalau kita hitung nilainya ini adalah sama dengan 0,0439. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Misalkan suatu perusahaan memiliki karyawan yang baik sebanyak 30% dari jumlah total. Lalu pada suatu ketika perusahaan akan mengirimkan 20 karyawannya untuk studi banding ke luar negeri. Peluang bahwa 4 orang dari 20 karyawan tersebut merupakan karyawan yang dianggap baik adalah berapa? Oke, dari soal kita perhatikan ya, peluangnya sudah jelas, peluang A-nya kita anggap 30% atau bisa ditulis 0,3. Ini adalah alfanya. Berarti peluang A komplemennya bisa kita tulis 1 min alfa sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. Oke, kemudian banyaknya karyawan itu ada 20, yang mau dipilih X-nya sama dengan 4. Oke, berarti kita gunakan rumus P, X sama dengan X, ingat kombinasi NX, alfa pangkat X dikali 1 min alfa pangkat N min X. Berarti kalau kita ganti P, X sama dengan 4, di sini kombinasi 24, alfanya 0,3 pangkat 4 dikali 0,7 pangkat 20 min 4. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi 20 faktorial per 16 faktorial dikali 4 faktorial. Ini kalau kita tuliskan, tetap dulu ya, 0,3 pangkat 4 dikali 0,7 pangkat 16. Berarti kalau kita sederhanakan, ini menjadi 4.845 ya, dikali 0,0081, kemudian dikali 0,0033.
berarti sama dengan mendekati 0,13. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika Y sama dengan 3 sin 2X dikurang 2 cos 3X, maka turunannya adalah berapa? Nah, kamu perhatikan, ingat turunan jika Y sama dengan sin AX, maka Y aksennya adalah A cos AX ya. Kemudian jika Y-nya sama dengan cos AX, maka turunannya Y aksennya adalah min A sin AX. Oke, berarti dari soal ini kita tuliskan lagi soalnya Y sama dengan 3 sin 2X dikurang 2 cos 3X. Berarti kita tuliskan Y aksennya sama dengan 3 dikali 2 cos 2X dikurang, nah ini menjadi 2 dikali min 3 sin 3X. Berarti kalau kita lanjutkan 6 cos 2X ditambah 6 sin 3X. Berarti kalau dari jawaban kita pilih jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan turunan dari Y sama dengan tangen dalam kurung 3X min 4. Nah, kamu perhatikan kalau ada soal Y sama dengan tangen AX min B, ya, maka turunannya ya aksennya adalah A dikali sekan kuadrat AX min B. Berarti kalau kamu perhatikan soalnya adalah Y sama dengan tangen dalam kurung 3X min 4. Berarti berdasarkan rumus kita tuliskan Y aksen sama dengan 3 dikali sekan kuadrat dalam kurung 3X min 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal latihan untuk persiapan ujian sekolah, materi, limit, trigonometri, dita hingga, turunan trigonometri, dan peluang binomial telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat, ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.